Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali dengan Ustaz Gufron dalam materi pembelajaran BTTQ. Hari ini kita akan belajar surah At-Tariq karena kita kan kemarin sudah menyelesaikan surah Al-A'la. Hari ini kita lanjutkan materi kita ke surah At-Tariq, dan hari ini kita akan membahas surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Baik anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita bahas surah At-Tariq, mari dengarkan sejenak. Saya akan membacakan surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم. Baik, itu tadi Ustaz sudah membacakan surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ayatnya tentang tahsin bacaan surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Baik, di ayat pertama itu ada pada kata was-samaa'i wat-tariq. Was-sama' pada ta as-sama' itu ada hukumnya yang namanya mad wajib muttasil, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Bacaannya adalah 5 harokat, dibaca sepanjang 5 harokat. Baik, pada ayat kedua pada kata wama adraka mat-tariq. Pada kata wama, ma-nya itu dipanjangkan juga sepanjang 5 harokat karena hukumnya adalah hukum mad jaiz munfasil, yaitu mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam kata yang berbeda. Kemudian pada adraka mat-tariq, pada kata adra itu terdapat hukumnya qalqalah sughra adra, jadi dipantulkan karena huruf dal adalah huruf qalqalah. Pada bacaan ra ini dipanjangkan juga 2 harakat. Adraka mat-tariq. Ta-nya juga dipanjangkan menjadi 2 harakat. Pada mat-tariq itu ada hukumnya, ada alif lam syamsiyah, maka alif lamnya dibaca alif lamnya tidak dibaca atau dihilangkan. Baik, pada ayat ketiga an-najmu ats-tsaqib. Nah, ini seperti biasa huruf
nun bertasdid itu selalu kita baca gunnah. Jadi gunnah artinya didengungkan, ditekan sepanjang 2 harokat. An-najmu tsaqib. Kemudian ada huruf jim, jim sukun. Ini juga termasuk huruf qalqalah. Ini hukumnya adalah qalqalah sughra. An-najmu tsaqib. Jimnya dikolkolahkan, dipantulkan. An-najmu tsaqib. Sa-nya juga dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pada kata in kullu ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf kaf. In kullu, maka dibaca samar. In kullu dibaca samar dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kemudian pada nafsil sin lamma ada huruf sin bertanda tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham bil gunnah. Jadi sinnya langsung digabung dengan huruf lam. Nafsil lamma. Kemudian pada lamma ada mim bertasdid. Jadi seperti biasa nun bertasdid atau mim bertasdid selalu kita baca gunnah. Lamma 'alaiha. Jadi ditekan sepanjang 2 harokat. Ma-nya juga dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada 'alaiha huruf ha hanya juga 2 harokat. Hafiz. Nah, ini beda ya, huruf ha dan huruf ha. Ini berbeda. 'Alaiha hafiz. Kemudian ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Pada kata yanzuri itu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa juga, maka hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Falyanzuril insa. Pada kata insa juga terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, dan dibaca juga samar 2 harokat. Kemudian seperti biasa mim bertasdid itu hukumnya gunnah, ditekan sepanjang 2 harokat. Baik, lanjut ke ayat 6. Khuliqa min ma'in dafiq. Ini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka bacanya adalah idgham bi gunnah, ditekan sepanjang 2 harokat juga, didengungkan ya. Mim. Kemudian ma-nya ini adalah mad asli bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata ya. Berarti hukumnya adalah mad wajib muttasil. Dipanjangkan juga 5 harokat ya. Dipanjangkan 5 harokat. Khuliqa min ma'in dafiq. Kemudian ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, huruf da, maka dibaca samar ikhfa hukumnya ini. Jadi hukumnya ikhfa dipanjangkan juga sepanjang 2 harokat. Oke. Yep, anak-anak yang soleh saya, kita lanjut kepada ayat ke-7. Ayat ke-7, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, ini ada iklab. Hukum iklab. Ada huruf nun bertemu dengan huruf ba, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ada dibaca ba-nya ini
Ba-nya ini disamarkan diubah menjadi huruf mim karena ada tanda mim di atasnya, tanda mim kecil. Yakhruju min baini. Nah, jadi min baini sulbi wat taraib. Seperti biasa juga, ini ada mad asli pada kata taraib. Mad asli bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil dan dibaca sepanjang 5 harakat ya, 5 harakat. Lanjut ke ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Pada kata innahu, ini ada huruf nun bertasdid, maka hukumnya adalah ini gunnah bacanya. Dibaca dengung, ditekan selama 2 harakat. Innahu, pada kata hu juga dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Ala, la-nya juga panjang 2 harakat. Kemudian raj'ihi laqadir. Ini raj'ihi huruf jim sukun, maka dibaca qalqalah sughra. Laqadir, kemudian ada qa-nya panjang 2 harakat. Lanjut ke ayat 9. Yauma tubla sarair. Ini ada pada kata tubla sarair. Tubla itu ada hukumnya qalqalah sughra. Ini ada huruf ba yang sukun. Huruf ba termasuk huruf qalqalah. Kemudian pada kata sarair, nah ini sama seperti tadi pada kata taraib. Sarair itu huruf ra ini adalah mad asli, panjang 2 harakat seharusnya, tapi bertemu dengan huruf hamzah. Jadi mad asli bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata, itu hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian yang terakhir ayat ke-10. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Nah, ini pada min quwwati, pada kata milku itu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Nah, huruf qaf adalah huruf ikhfa, maka hukumnya adalah ikhfa. Dibaca samar dan dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada kata tiu, jadi quwwatiu, tiu itu ada huruf tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi ditekan juga sepanjang 2 harakat pada kata tiu. Jadi فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pembahasan surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mudah-mudahan dapat membantu kita dalam mempermudah menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerangi hati kita dengan Al-Quran. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.